kelas kita. Kemudian selawat beserta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kami bagikan dulu kitabnya. Baik. Bukunya jelas insya Allah. Bukunya jelas. Jelas, Ustaz. Baik. Kita mulai. Di sini ada percakapan antara Al-Mudarrisu dengan Muhammad. Al-Mudarrisu itu siapa? Guru, Guru. Berarti Muhammad di sini posisinya sebagai murid. murid. Jadi percakapan di sini antara seorang guru dan seorang murid. Seorang murid tersebut bernama Muhammad. Dan ini sudah kita baca kemarin. Min aina anta? Ana minal Yaban. Saya dari mana? Al-Yaban apa? Jepang. Jepang. Ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Wa min aina Ammar? Huwa minas Sin. Huwa minas Sin. Dia dari Cina. Cina. Wa min aina Hamid, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hind. Hind itu apa? India. India. Aina Abbas? Aina Abbasun khoroja. Khoroja apa? Keluar. Keluar. Aina Zahaba? Kemana dia pergi? Zahaba ilal Mudir. Zahaba ilal mudir. Dia pergi ke mudir. Wa aina Zahaba Aliyun? Zahaba ilal mirhad. Mirhad. Mirhad apa? Toilet. Toilet. Baik. Sebelum kita beranjak ke latihan, kita ambil beberapa poin dari percakapan ini. Sudah kita jelaskan kemarin mengenai min. Begitu pula juga dengan ila. Jadi min dan ila itu sama seperti fi dan ala, di mana mereka sama-sama sebagai huruf jar. Ya, huruf jar. Apa itu huruf jar? Sudah kita jelaskan kemarin. Bahwasanya yang dimaksud dengan huruf jar adalah huruf yang kata setelahnya itu baris terakhirnya menjadi kasroh. Jadi huruf jar adalah huruf yang kata setelahnya baris terakhirnya itu atau harokat terakhirnya itu menjadi kasroh. Bisa kita lihat contohnya di sini. Di sini min. Ada min kemudian al-bait. Dibaca minal bait. Minal bait. Dibaca apa? Minal baiti. Karena ada min ini. Karena min ini merupakan huruf jar. Huruf jar. Begitu pula dengan ila. Ilal masjidi. Karena ila ini juga merupakan huruf jar. Alal maktabi. Karena ala merupakan huruf jar. Fil baiti. Fil baiti. Kenapa ti? Karena fi juga merupakan huruf jar. Jadi min, ila, fi, ala itu semuanya huruf jar yang dimana kata setelahnya baris terakhirnya menjadi kasroh. Jelas sampai di sini? Insya Allah jelas, Ustaz. Min itu dari, adapun ila ke, ya. Min itu dari, adapun ila ke. Jadi dia aslinya itu min. Kenapa di sini fathah? Karena setelahnya sukun. Ada alif lam di situ. Jadi dia berubah menjadi fathah.
Baik. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari percakapan ini, yaitu penggunaan kata kerja. Kita bisa lihat di sini, penggunaan kata kerja. Kerja. Zahaba itu pergi, kata kerja. Kharaja keluar, itu kata kerja. Jadi di dalam bahasa Arab, penggunaan kata kerja itu di awal. Jadi misalkan kita ingin mengatakan Muhammad pergi ke sekolah. Muhammad pergi ke sekolah. Kita bilangnya apa? Muhammad Zahaba, zahaba. Muhammadun ilal madrasah. Jadi Zahaba kata kerjanya dulu, baru subjeknya. Jadi Muhammadun. kata kerjanya dulu, baru subjeknya. Kalau kita di Indonesia mungkin para peserta masih ingat SPOK dulu di pelajaran SD, subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Jadi kalau di Indonesia orangnya dulu, baru kata kerjanya, kan seperti itu. Muhammad pergi. Jadi nama orangnya dulu, baru kata kerjanya. Kalau di bahasa Arab tidak. Tapi kalau di bahasa Arab itu kata kerjanya dulu, baru orangnya. Misalkan kita mau mengatakan Muhammad keluar dari rumah. Berarti kita bilangnya apa? Bahasa Arab keluar apa? Khoroja Muhammadun Dari rumah. ilal baiti. Mumtaz. Kharaja Muhammadun minal baiti. Jadi Muhammad keluar dari rumah. Bukan Muhammad kharaja minal bait. Bukan. Tapi kata kerjanya dulu. Ya. Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Zahaba Muhammadun ilal masjid. Atau kharaja Muhammadun minal bait. Jadi kata kerjanya dulu, baru subjeknya atau yang melakukan pekerjaan tersebut. Itu dia 2 poin yang bisa kita ambil dari percakapan ini. Kita pindah ke latihan sekarang. Kita pindah ke latihan. Tamarin, latihan yang pertama. Ada berapa yang hadir di sini? Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, mungkin mic-nya bisa di-on kan? Kita jawab bersama-sama latihannya. Bismillah. Latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Nah, ini belum kita ambil. Kenapa di sini ti? Anil as'ilati. Ini belum kita ambil. Insyaallah ada temanya. Karena an ini juga merupakan huruf jar. Jadi an ini merupakan huruf jar. Insya Allah nanti akan ada pembahasannya. Belum kita ambil. Ustadz Jawaban Afwan, halaman berapa Ustadz? halaman 25. Halaman 25. Baik, nomor 1. Silakan. Ummu. Yang pertama, ini siapa? Ummu Betty. Silakan. Ya. Ini jawabannya bebas ya Ustaz? Iya bebas, jawabannya bebas. Nah, Min aina anta, berarti kalau perempuan min aina anti. min aina anti, silakan Ummu. Min aina anti ana minal masjidi. Ana minal masjidi. Min aina ini adalah dominannya ya, ditanyakan itu alamat. Bukan kita habis dari mana. Kalau kita ditanya min aina, maka dominannya atau orang pahamnya itu pasti yang ditanya alamat. Jadi kalau min aina anta, dari mana kamu? Artinya alamatmu mana seperti itu. Tempat tinggal kamu mana seperti itu. Tapi kalau Minal Serpong misalnya gitu Ustaz. ya Mumtaz benar, min Serpong, min Jakarta seperti itu. Adapun saya dari masjid seperti itu, biasanya pertanyaannya itu berbunyi min aina anta qadim. Min aina anta qadim, ada tambahan qadim. Jadi qadim itu datang. Dari mana kamu datang? Maksudnya kamu habis dari mana? Seperti itu ya. Dari mana kamu datang? Oh, saya datang dari rumah. Saya datang dari masjid. Ana minal bait, seperti itu. Atau ana qadimun minal bait. Nah, untuk di sini min aina itu ditanyakan tempat tinggal. Jadi min aina anti? Ana min Serpong. Ana min Serpong. Ummu berikutnya. Di sini ada Ummu Dewi, tafadhol. Tafadhali, afwan. Tafadhali. Yang kedua,
Anti. Anti min Ah, lama lagi zoomnya bentar. anti. Anti min Kan ada Filipin alif lam di sini berarti dia min mina. minal 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 filin Filipin. filid Minal Filipin. anti minal filidin Filipin apa? Filipina. Filipina Mumtaz. Anti minal Filipin. Apakah kamu dari Filipina? Jadi jawabannya La ana minal Indonesia. Ana minal Indonesia. Indonesia. Minal Indonesia. Kalau ada yang masih ingat dulu di Arabiah Benedict mengenai ya unisbah. Ana Andunisi. Berarti maksudnya saya warga warga atau saya berkebangsaan Indonesia. Indonesia. Tapi kalau alamat dia harus lengkap Indonesia seperti itu ya. Tip yang ketiga peserta berikutnya ada ini siapa? Mikael. Tip. Mungkin lagi berhalangan. Dilanjut Ummu Hajra, silakan. Yang nomor 3. Ummu Betty Hajra, silakan nomor 3. Tes. Tes. Jelas suaranya? Tes. Jelas suaranya? Jelas, Ustadz. Sip. Di sini kok seperti ini. Afwan. Ada sedikit kendala. Sip, kita lanjut. Silakan Ummu Betty yang nomor 3. Man Minasin minasin artinya dari mana? man minasin. Siapa yang dari Cina? Mumtaz, siapa yang dari Cina? Yang dari Cina siapa? Ammarun min Sin. Ammarun. Man minasin Ammar. Man minasin Ammar. Jadi kita cukup menyebutkan nama saja nggak apa-apa. Man minasin Ammar, atau bisa yang seperti tadi juga bisa. Ammarun minasin, seperti itu bisa. Tapi menyebutkan nama juga sudah cukup ya. Tapi lengkapnya seperti tadi. Ammar minasin. Yang nomor 4, Ummu Dewi, tafadhali. Min aina Hamid. Min aina Hamid? Jawabannya? Huwa min Hindi. Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Jadi kita jelaskan kembali ya. Jadi emang asalnya itu adalah min seperti ini, sukun min. Tapi karena setelahnya ada alif lam dan untuk membacanya susah, maka min ini berubah menjadi fathah. Tidak sukun lagi karena ada alif lam itu, akhirnya min ini berubah menjadi fathah, maka dibaca minal Hindi. Min aina Hamid? Huwa minal Hindi. Atau cara yang kedua dengan menyebutkan nama, min aina Hamid? Hamid minal Hindi. Jadi kalau yang ditanya nama, pertama bisa menggunakan huwa atau menyebutkan namanya langsung.
Seperti tadi, min aina Hamid, huwa minal Hindi. Mumtaz. Min aina Hamid, Hamid minal Hindi. Baik. Berarti kalau perempuan, min aina Khadijah, huwa atau hiya? Hiya. Hiya minal Hindi. Seperti itu. Atau sebut nama juga boleh. Khadijah minal Hindi. Baik. Aina zahaba Abbas, Ummu. Silakan. Aina zahaba Abbas. Ummu siapa, Ustaz? Tafadhol Mus. Ya. Zahaba ilal mudir. Dhahaba ilal mudir. Nah, di sini seperti yang kita katakan tadi. Kata kerjanya dulu, baru subjeknya. Atau yang melakukan pekerjaan tersebut. Aina dhahaba Abbas. Kemana Abbas pergi. Atau kemana perginya Abbas, sama ya. Tapi yang penting dalam bahasa Arab, kata kerjanya dulu, baru subjeknya atau orangnya. Dhahaba ilal mudir. Dia pergi ke mudir. Atau dia menghadap ke mudir. Kepala sekolah. Ummu Dewi nomor 6 terakhir. Izhab. Nah, di sini bukan i tapi Az. a. Terus A. Azhab. azahaba. 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 Artinya apa? A itu apa? Apakah? Apakah azahaba Aliyun ilal mudir? Berarti artinya Apakah Ali dari ruang kepala sekolah? azahaba. Zahaba apa? Zahaba. Pergi. Pergi. Azahaba Aliyun ilal mudir. Apakah Ali pergi ke ruang kepala sekolah? Ya, mudir ini kepala sekolah bisa. Mudir. Kalau kita di Indonesia juga nyebutnya mudir kalau nggak salah ya. Mudir. Ilal mudiro atau mudiru? Mudiru. Mumtaz. Ilal mudiri. Karena ila ini merupakan huruf Jar. jar. Azhaba Aliyun ilal mudiri. Apakah Ali pergi ke mudir? Jawabannya Naam. na'am. Ali ila mudiri. Kata kerjanya di mana? Na'am. Naam. Zahaba Ali ilal mudiri. Mumtaz. Na'am, dhahaba Ali ilal mudiri. Jadi kalau umum perhatikan ya, ini zahaba ini tidak ada harokatnya. Begitu pula dengan min aina Hamid, tidak ada harokatnya. Aina dhahaba Abbas, tidak ada harokatnya atau tidak ada barisnya. Ini adalah goals dari durusul lughah, yaitu bagaimana peserta itu atau pelajar itu mampu baca tulis. Goals dari durusul lughah itu mampu baca tulis. Jadi kalau kita perhatikan di sini masih ada harokatnya. Tuh, masih ada. Nah, kata berikutnya sudah tidak ada. Di sini kosong, zahabanya tidak ada harokatnya. Jadi bagi para peserta sekalian, ketika kita membaca sebuah percakapan di awal itu, maka harokatnya diperhatikan. Karena untuk kedepannya sudah tidak ada lagi. Ya, ketika ada percakapan itu yang punya harokat, kata yang punya harokat harus diperhatikan bacaannya seperti apa. Karena nanti kedepannya tuh halaman berikutnya kata yang sama pasti tidak ada harokatnya. Seperti itu. Itulah dia manhajnya durusul lughah atau metodenya durusul lughah. Jadi kita dikasih tahu dulu zahaba tadi bacaannya seperti ini, zahaba. Kemudian di halaman berikutnya ada tulisan zahaba tapi tidak ada barisnya. Nanti kita disuruh baca sendiri. Tapi kalau kita perhatikan harokatnya di awal tadi, insya Allah kita bisa baca. Kemudian latihan yang kedua, Iqra. Ustadz mau nanya. Kalau ini kan habis jar itu harus kasroh ya. Benar. Terakhirnya. Nah, benar. Kalau kita percakapan itu, apakah kasrohnya dibaca atau cukup disukunkan? Kalau kita berbicara langsung mengobrol, biasanya orang Arab dan seluruh orang yang bisa bahasa Arab tentunya, kalau di dalam mengobrol disukunkan. Mereka biasanya disukunkan. Cuman ini perlu kita ketahui.
perlu dipelajari ini karena kaidah. Ada beberapa nanti ketika salah harokatnya itu salah artinya, ya. Salah harokatnya salah arti. Jadi kita perlu mempelajari harokat akhir. Kenapa harokat akhir? Jadi seperti ini. Misalkan di sini baitun. Baitun. Yang kita pelajari adalah harokat yang kita pelajari itu adalah harokat terakhir. Baitun. Kenapa? Karena nanti ada suatu kondisi dia menjadi baitan. Ada juga nanti suatu kondisi dia menjadi baitin. Ada juga nanti suatu kondisi dia menjadi baita atau baitu, baiti seperti itu. Nah, adapun badannya ini sampai 3 kali kiamat dia nggak akan berubah. Baitun, abba sama ya ini harokatnya mau 3-4 kali kiamat dia tidak akan berubah. Jadi yang berubah itu hanya baris akhir. Itu nanti di pelajaran nahwu. Yang berubah itu baris huruf terakhir dari sebuah kata, maka itu yang kita pelajari. Nanti ada beberapa kondisi yang menyebabkan harokatnya itu kadang dhammah, kadang fathah atau kadang kasroh. Kita lanjut latihan nomor 2. Silakan siapa yang belum baca tadi? Betty, silakan. Dibaca. Al-khurfatu. Mumtaz, terus? Minal khurfati. Minal ghurfati. Mumtaz, terus? Minal hamami. Bukan hamam tapi? Minal hamami. Hammami di atas tasdid. Minal hammami. Oh, tasdid ya. Di atas tasdid. Minal hammami. Minal hammami. Mumtaz, terus? Al-mirhadu. Al-mirhadu. Mumtaz. Ilal mirhadi. Mumtaz. Lagi Ustadz. Tafadhal dihabiskan Al-yabanu. Mumtaz, terus? Al-Filipini. Terus? Minal hindi. Mumtaz. Ila sini. Ila sini. Al-ghurfatu artinya apa? Kamar. Coba dijadikan kalimat. Kamar itu. Dijadikan kalimat. Muhammad pergi ke kamar. Berarti? Zahaba Muhammadun ilal khurfati. Mumtaz. Ummu Dewi, saya pergi. Ini dulu kita bahas. Saya pergi. Kalau saya pergi, kalimatnya apa? Azaba. Bukan. Ana. Oh ya, fi'il mudhari'nya ya. Azhabu. Azhabu. Azhabu itu saya pergi. Saya sedang pergi, seperti itu. Azhabu itu saya sedang pergi atau saya pergi. Saya pergi ke kamar berarti? Azhabu ilal ghurfati. Mumtaz. Benar ya? Benar, ilal ghurfati. Minal ghurfati, dari kamar. Coba kalimatnya kira-kira seperti apa contohnya? Saya keluar dari kamar. Ada yang masih ingat pelajaran dulu? Zahaba. Kalau saya sudah pergi, maka tambahkan tu. Jadinya zahab tu. Kharaja. Kenapa? Tulisannya gimana? Sebentar, bisa dilihat di layar, saya perbesar di sini. Bisa dilihat di layar. Bentar, mana ya? Oh iya ya. Ini bentar saya tulis. Misalkan zahaba. Kan seperti ini. Sebentar. Zahaba. Zahaba ini artinya pergi. Kalau kita mau mengatakan aku sudah pergi, cukup menambahkan tu. Ta yang berharokat dhammah tu. Maka jadinya zahabtu. Maka jadinya zahabtu. Jadi tinggal ditambahkan ta yang berharokat dhammah.
Ini artinya sudah. Kalau dalam bahasa Inggris apa ya? Masa lampau apa sih? Ana lupa lagi bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris dulu mungkin umum ada yang ingat, Past, ada yang past masa tense, lampau, masa past sekarang, tense, masa akan past datang kan tense, seperti itu. past tense. Benar sekali. Tuyib. Nah, di bahasa Arab juga demikian. Pekerjaan itu atau kata kerja itu bisa bermakna masa lampau, bisa bermakna sekarang, bisa juga makna yang akan datang. Tuyib. Zahabtu ini, tak ini menunjukkan pekerjaan itu di masa lampau, sudah dilakukan. Berarti zahaba itu pergi. Kalau zahabtu saya sudah Pergi. pergi. Saya sudah pergi. Jadi tu ini, tu tak yang domah terakhir ini, pertama dia artinya saya. Artinya itu saya. Kemudian dia menunjukkan bahwasanya pekerjaan itu sudah Sudah terjadi. sudah terjadi atau sudah di masa lampau, ya. Jadi artinya itu saya. Zahaba pergi, kalau zahabtu saya pergi. Dan kemudian tak domah ini atau tu ini juga menunjukkan bahwasanya pekerjaan itu sudah terjadi di masa Lampau. lampau. Tadi keluar, bahasa Arabnya apa tadi keluar? Horoja. Khoroja. Kalau aku sudah pergi, saya sudah pergi, berarti Kharajtu. Azahabtu. kharajtu. Mumtaz. Jadi tambahkan tu, kemudian baris sebelum tu itu dibuat jadi sukun seperti ini. Bisa dilihat di layarnya. Kata kerjanya misalkan kharaja, tambahkan tu, kemudian baris sebelum tu itu dibuat Sukun. sukun. Baik. Kita lanjut di kitab minal ghurfati. Jadi contoh kalimatnya, saya telah keluar dari kamar. Berarti kalimatnya seperti apa? Ana kharajtu minal ghurfati. Mumtaz. Saya keluar dari kamar. Dan saya pergi ke masjid. Dan saya pergi ke masjid. Wa ana Wa. zahaba Saya pergi. Ini terjadi di masa sekarang. Saya keluar dari rumah dan saya pergi ke masjid. Tuh. Wa azhabu ilal Mumtaz. masjidi. azhabu. Azhabu itu artinya sekarang. Tulisannya seperti ini. Bisa dilihat di layarnya. Azhabu. Tuh, jelas tulisannya? Azhabu. Nah, azhabu. Saya sedang Pergi. pergi atau saya akan pergi, sama. Jadi dalam bahasa Arab masa sekarang atau masa yang akan datang itu sama, ya. Rumusnya sama. Masa sekarang kemudian masa yang akan datang itu rumus kalimatnya sama. Baik. Saya jelaskan sedikit. Kalau tadi zahabatu, zahaba itu pergi, dengan menambahkan tu artinya saya sudah pergi, maka saya katakan zahaba dengan menambahkan alif di depan, alif hamzah di depan ini, maka berubah menjadi makna sekarang. Jadi a ini juga artinya Saya. Jadi hamzah pertama ini juga artinya saya. Cuman bedanya sama tu apa? Tu kan artinya saya juga. Tapi bedanya apa? Kalau tu itu menunjukkan pekerjaan itu sudah di masa Lampau. lampau. Adapun hamzah ini menunjukkan pekerjaan itu di masa Sekarang. atau di masa akan datang. Jadi kalau saya mengatakan azhabu berarti artinya saya sedang Pergi. pergi. Atau arti yang kedua saya akan Pergi. pergi. Tapi kalau saya bilang zahabtu maka artinya Saya sudah pergi. saya sudah pergi. Tip. Kharaja keluar. Saya sedang keluar berarti diikuti rumusnya. Saya sedang keluar. Ah, Ana khoroja. Nah, sukun setelah Akhroja. hamzah itu sukun berarti Akhroja.
Akhruju. 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 Saya sedang Pergi. Keluar. keluar. Kalau saya sudah keluar, Kharajtu. kharajtu. Mungkin ada yang bertanya, di sini kan azhabu. Tapi tadi kharaja jadinya akhruju. Kenapa tidak akhraju? Nah, di sini agak rumit memang. Insya Allah kita bahas di lain waktu karena menyangkut fiil. Kata kerja itu nanti terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang kata kerja 3 huruf atau disebut dengan sulasi. Ada kata kerja yang 4 huruf, ada kata kerja yang 5 huruf, 6 huruf dan seterusnya. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas insya Allah ya. Kenapa di sini azhabu rumusnya fathah, namun di kharaja itu jadinya akhruju bukan akhroju. Itu agak rumit sedikit. Insya Allah akan kita bahas pada waktunya insya Allah. Tapi Ini sama khoroja juga jadi domah juga ya Ustadz ya? Iya, kalau terakhir sama-sama domah. Kalau baris terakhir sama-sama domah. Ya. Kalau terakhir sama-sama domah. Adapun baris sebelum terakhir itu bervariasi nanti. Tergantung harokat, ada namanya ain fiil. Insya Allah akan kita bahas pada waktunya. Takutnya sekarang membingungkan ya. Ada namanya ain fiil, lam fiil atau fa fiil seperti itu. Insya Allah pada waktunya akan kita bahas. Namun pada intinya di sini ada tu dan ada juga hamzah. Tu ini saya dan menunjukkan pekerjaan itu terjadi di masa Lampau. Adapun a tetap artinya juga saya, namun menunjukkan pekerjaan itu terjadi di masa Sekarang. atau di masa Ustaz, yang akan datang. Thayyib. Ustadz, Afwan Ya. nanya lagi. Kalau Apa, yang sudah pergi masa lampau kan dahab tuh. Nah, Mumtaz. kalau misalnya saya sudah pergi, sayanya itu pakai apa Ustadz? Oh, pakai tu ini Zat. Tuh ini, oh cukup Iya. dahab tuh udah saya sudah pergi ya? Ditambahkan ana bisa, tidak ditambahkan ana juga bisa. Oh, Jadi baik. ketika saya mengatakan zahabtu, otomatis artinya saya sudah Pergi. Kalau saya mengatakan ana zahabtu juga boleh. Boleh. Ya. Tapi dicukupkan dengan tu ini juga cukup ya, karena tu ini sudah kita katakan artinya saya. Kharaj itu juga ya Ustadz ya? Ya, Berarti kharaj untuk itu semua berarti kata. maksudnya saya sudah Keluar. keluar. Oh, baik. Baik. Makan bahasa Arabnya apa? Makan itu akala. Akala. Berarti kalau saya sudah makan jadinya Akal tuh akal tu, mumtaz. Saya sudah makan. Jadi sekali lagi tu ini artinya saya dan menunjukkan pekerjaan itu sudah terjadi di masa lampau. Oke, jelas. Jadi tinggal dicari saja bahasa Arab kata kerjanya apa. Misalkan minum bahasa Arabnya apa, ketemu. Tambahkan tu ini, maka jadinya saya sudah seperti itu. Oke, jelas sampai di sini? insya Allah Ustadz. Insya Allah jelas. Tadrib yang ketiga, Ummu Dewi, silakan tafadholi Ummu. Yang ketiga, nomor 1. Min aina Fatimah. Min aina Fatimah? Ta atau Fatimati? Fatimati. Fatimatu. Hiya minal Hindi. Mumtaz, hiya minal Hindi. Jadi perlu diperhatikan harokat asli atau harokat yang pada asalnya semua kata di dalam bahasa Arab itu ini pada asalnya ya kebanyakannya harokat terakhirnya itu dhammah. Contoh baitun itu dhammah, tun, masjidun dhammah, dun kan dhammah. Kemudian babun dhammah juga. Apalagi misalkan maktabun dhammah juga. Jadi harokat asli atau pada asalnya harokat terakhir dari semua kata bahasa Arab itu adalah dhammah. Namun dia akan berubah setelah ada yang mengubah. Jadi dia akan berubah kalau ada yang mengubah. Nah, salah satu yang bisa mengubah harokat itu adalah huruf Jar. jar. Nah, kalau huruf jar dia mengubah dhammah ke
Kasroh. Kasroh. Nanti ada beberapa huruf yang mengubah dhammah menjadi fathah. Tapi kita belum belajar ya. Kita di sini cuman masih sampai huruf jar yang mengubah kata setelahnya menjadi kasroh. Yang asalnya harokat asli terakhirnya itu adalah Doma. Doma. Baik. Hiya minal Hindi. Mumtaz. Dia dari India. ya. Kenapa Hindi di sini? Karena ada Huruf jar. huruf jar yaitu Minal. min. Min. Nomor 2 dilanjut Ummu Dewi. Tafadhali. Kharajal mudarrisu minal Mumtaz. fasli wa zahaba ilal mudiri. Mumtaz. Diterjemahkan Ummu. Keluar mudarris. Guru keluar dari kelas dan pergi ke ruang kepala sekolah. Pergi ke kepala sekolah. Kepala sekolah. Karena kalau ruang itu bahasa Arabnya beda lagi. Ruangan kepala sekolah itu ada 2 bahasa Arab. Pertama bahasa Arab ruangan, kemudian bahasa Arab kepala sekolah. Jadi kalau di sini cuman mudir, berarti pergi Kepala ke sekolah. Kepala sekolah. Baik. Nomor 3 Ummu Betty silakan. Zahabat tajiru ilad dukan. Dukan. Yang benar apa? Ila Dukan. dukan. Di tasdid. Dukkana atau dukkanu? Dukani. Dukani. Kenapa itu? Karena Habis jar. habis jar. Huruf jarnya apa? Ila. Ila. Mumtaz. Zahabat tajiru ila dukkani. Artinya apa, Ummu? Pedagang pergi ke toko. Pedagang pergi ke toko. Kalau diubah, misalkan kalau guru udah ya mudaris, apa selain guru misalkan petani pergi ke sawah. Petani bahasa Arabnya apa? Enggak tahu, belum tahu Ustaz. Bahasa Arabnya itu falahun. Tulisannya Ustaz. Falahun. Oh. Falahun. Falahun. Kemudian sawah itu bahasa Arabnya mazro'ah. Mazro'atun. Mazro'atun. Bisa lihat di sini di layarnya. Petani falahun, kemudian sawah mazro'atun. Sekarang diikuti contohnya yang nomor 3. Dibuat persis. Petani pergi ke sawah. Coba. Zahaba. Di sini ada tambahan apa? Tasdid. Alif lam. Maka di sini tambahkan juga alif lam, jadinya Zahaba falahun. zahabal, karena alif lam komariah di sini. Komariah. Zahabal falahu. Mumtaz. Zahabal falahu. Tasdidnya jangan lupa. Fallahu. Zahabal falahu. Terus? Ila masro'ati. Ilal. Di sini juga ditambahkan alif. Ilal masro'ati. Ilal mazro'ati. Mumtaz. Zahabal fallahu ilal mazro'ati. Artinya? Masro'ati. Petani pergi ke sawah. Ke sawah. Ummu Dewi ditambahkan. Petani keluar dari rumah dan pergi ke sawah. Petani keluar dari rumah dan pergi ke sawah. Bisa dilihat contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Horojal fallahu Mumtaz. minal baiti Mumtaz. wa zahaba ilal mazro'ati. Mumtaz. Wa dhahaba ilal mazra'ati. Mumtaz. Barakallahu fikunna. Jadi seperti inilah belajar bahasa Arab. Pertama, kita baca contohnya, kemudian pahami maknanya atau cari maknanya, baru tiru
rumusnya. Jadi kita di sini dapat kalimat kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kita cari maknanya kharaja artinya apa, mudarris ini apa, kemudian seterusnya. Baru kita contoh, kita ikuti dengan kata yang lain tentunya. Seperti di sini guru, kita ambil contoh dengan petani. Di sini pergi ke mudir, kita ambil di sini contohnya ke sawah seperti itu ya. Jadi latihan-latihan ini yang kita baca ini bisa dipraktikkan sendiri atau bisa dilatih sendiri menggunakan rumus yang sama atau bentuk kalimat yang sama tapi menggunakan kata yang berbeda. Ya, jelas sampai di sini? Insya Allah jelas Ustadz. Insya Allah Ustadz. Jadi diikuti saja bentuk kalimatnya itu, ada tambahan apa, di sini ada tambahan alif lam, kemudian di sini jadi kasroh karena ada ini min seperti itu, tapi diganti dengan kata yang berbeda. Kalau kita cuma mengandalkan apa yang ada di kitab, maka rasanya lama untuk kita akan berkembang. Karena bahasa Arab itu, dan semua bahasa tentunya, cukup kita tahu rumus atau cara untuk membuat kalimatnya, tinggal kita tambahkan saja nanti. Kita ganti saja kosakatanya, seperti itu. Tip nomor 4, Ummu Beti, tafadhali. Nomor 4 terakhir. Kharaja Hamidu minal ghurfati wa dhahaba ilal hammam. Kenapa Ustaz? Ilal hammami. Ilal hammami. Ilal hammami. Diartikan Ummu? Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Sekarang kita ganti katanya Ummu. Anakku keluar dari kamar dan pergi ke masjid. Anakku, nah, ini pas masih menggunakan AB-nya sudah kita bahas. Anakku, misalkan rumah, kalau rumahku berarti Baiti. nah, berarti anakku apa ya? Walidi. Waladi. Bahasa Arab anak apa? Bahasa Arab anak itu waladun. Jadi kalau anakku jadinya waladi. Sekarang anakku keluar dari kamar dan pergi ke masjid. Kharaja walidi. Anakku. Kharaja waladi. Mumtaz. Karena kalau walidi itu bapak nanti. Iya. Kalau anak waladi. Jadi anakku keluar dari kamar dan pergi ke masjid. Berarti kalimatnya seperti apa? Kharaja waladi minal ghurfati wa dhahaba ilal masjidi. Mumtaz. Jadi kharaja waladi minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Ummu Dewi, kita ganti katanya lagi. Suamiku sekarang. Suamiku keluar dari rumah dan pergi ke kantor. Nah, ke kantor. Kantor bahasa Arabnya apa? Belum tahu Ustadz. Untuk kantor kita bisa katakan maktab. Nah, ini lupa saya jelaskan. Tadi maktab selain artinya meja bisa juga berarti kantor. Kantor. Jadi maktabul mudiri itu artinya ruangan kantor kepala sekolah. Kantor kepala sekolah atau ruangan kepala sekolah. Maktab. Itu pertama ada meja, bisa juga berarti ruangan. Bahasa Arabnya suami apa? Zaujun, pakai za. Zaujun. Nah, kalau suami saya berarti Zauji. Suamiku keluar dari rumah dan pergi ke kantor. Kharaja
Kharaja zauji Kharaja zauji minal Dari rumah. minal Minal baiti maktabi. Dari rumah. Zahaba. Dari rumah. baiti zahaba Oh, minal baiti. Dan minal pergi baiti ke kantor. wa zahaba zahaba ilal ilal maktabi. maktabi. Mumtaz. Kharaja zawji minal baiti wa dhahaba ilal maktabi. Baik. Jelas sampai di sini? Insya Allah jelas Insya Ustaz. Allah Yang jelas. mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut di sini. Kita baca cepat. Man kharaja minal fasli. Siapa yang keluar dari kelas? Kharaja minal fasli. Siapa? Kharaja talibi Mudarrisi. Mudarris. Loh, Kharaja ini minal fasli al-mudarrisu. Al-Mudarris. Kharaja minal fasli al-mudarrisu. Atau kharaja minal fasli aliyun. Atau bisa juga man kharaja minal fasli aliyun. Selesai. Cukup menyebutkan nama. Man kharaja minal fasli Ali. Selesai. Atau bisa juga kharaja minal fasli aliyun. Jadi man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas? Kharaja minal fasli, yang keluar dari kelas Ali. Nah, kharaja minal fasli Ali, yang keluar dari kelas itu Ali. Tapi bisa juga kita mencukupkan diri dengan menyebutkan nama. Man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas? Ali, seperti itu. Menyebutkan nama saja. Nomor 6. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila Suki. suki. Suq itu apa? Suki. Pasar. Pasar. Suq itu pasar. Berarti artinya talib apa? Dokter. Talib Talib. Murid. Murid. Talib. murid siswa. Berarti kharaja talibu minal madrasati Talib. wa dhahaba ila suqi. Siswa Siswa keluar dari Dari madrasah. sekolah sekolah Sekolah. dan pergi ke pasar. dan pergi ke pasar. Dan pergi ke pasar. Mumtaz. Selanjutnya nomor 7. Khadijatu minal Minal sini Ini alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Minas minas ini sini Terus minas sini Khalidu wa minal khalidu yabani. minal yabani. wa Khalidun minal yabani. Artinya Khadijah dari Khadijah dari Cina Cina dan 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 Khalid Khalid dari Yaman. dari Jepang. dari Jepang. Oh, Jepang. Jepang. Yaban itu Jepang. Kalau Yaman baru Yaman. Tapi kalau Yaban itu Jepang. Jepang. Taib. Jepang. Taib. Di sini latihan yang terakhir. Dha'fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Letakkan pada titik yang kosong huruf-huruf berikut ini. Taib. Kita mulai dari Ummu Beti, silakan. Nomor 1. Sebentar satu. Alkitabu alal maktabi. Mumtaz. Alkitabu alal maktabi. Selanjutnya yang nomor 2. Ummu Dewi, silakan. At-Tolibu. Panjang pendeknya. At-Tolibu Mumtaz. fil fasli. Mumtaz. At-talibu bil fasli. Ummu Dewi, silakan. Nomor 3. Lagi. Zahaba Hamidu dun ilal jama'ah. Jama'ati. Jami'ati. Jami'ah apa? Kampus. Kampus. Mumtaz. Atau universitas. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Kembali ke Ummu Beti nomor 4. Sebentar Ustaz. Kharaja Disambung. Mumtaz.
mudiru, Mudiru, mumtaz. kharajal mudiru, pergi. Ilal mudarrisi, mudarrosati, Bacaan yang benar apa? Minal. mudarrosati. Kharajal mudiru, mudir keluar. Kalau keluar itu dari atau ke? Kenapa Keluar Ustaz? dari atau keluar ke? Min. Mumtaz, min berarti Minal. minal Minal sekolah. Mudarrosati. Mudarrosati. Madrasati, ma bukan mu, ya. Madrasati. Ya, madrasati. Diperhatikan jangan dilupa. Kita dari tadi madrasatun, berarti dia tetap madrasah. Rasati. Jadi tadi sudah kita jelaskan yang berubah itu baris terakhir. Yang berubah itu baris Terakhir. terakhir. Berarti yang Ustaz, benar apa? ditambah alif lam Kharajal ya, Ustaz. mudiru. Madrasah. Kharajal mudiru minal madrasati. Kharajal mudiru minal madrasati. Nomor 5, Ummu Dewi dilanjutkan. Zahaba Muhammadun minas sini. Kalau zahaba dari atau ke? Keluar. Apa? Nah, pergi itu Lah pergi. Tunggu Ustaz, enggak ini enggak mudeng. Gimana Ustaz? Kebalik. zahaba Muhammadun. Di sini apa? Zahaba Muhammadun yang kosong? Min. Minal. Bukan. Tepatnya apa? Ke. Berarti Dari min. Dari. bukan. Kalau sahabat itu pergi berarti Pergi Ke ila. berarti ila. Ila sini. Ila sini. Zahaba Muhammadun ila Ila sini. Karena kalau pergi itu biasanya ke. Kalau keluar biasanya dari. Saya keluar dari, seperti itu. Zahaba Muhammadun ila sini. Terakhir dilanjutkan Ummu Anisa. Zahaba Muhammadun ila sini. Ada yang kosong, dilanjutkan. Zahaba Muhammadun ila sini. Muhammadun ila sini minal yabani. Mumtaz. Zahaba Muhammadun ila sini minal yabani. Jadi Muhammad pergi ke Cina dari Jepang. Jepang. Mumtaz. Barakallahu fikunna. Di sini ada rangkuman beberapa al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru, ya. Ini kalau bisa dihafalkan. Kemudian selain dihafalkan langsung dibuat kalimat biar nggak hilang. Misalkan di sini madrasah sekolah, langsung dibuat kalimat. Saya pergi ke sekolah, bahasa Arabnya apa, seperti itu. Karena kalau cuma sekedar dihafal biasanya langsung hilang. Jadi salah satu tips menghafalkan kosakata bahasa Arab, pertama dihafalkan, kemudian langsung dibuat contoh. Misalkan al-madrasah, contohnya zahabtu ilal madrasah. Al-faslu, contohnya kharaja Muhammadun minal fasli wa dhahaba ilal masjidi, seperti itu, ya. Jadi dihafalkan. Tapi sebelumnya ada yang maknanya kurang jelas atau artinya belum diketahui dari semua kosakata ini? Al-madrasatu jelas, al-faslu, al-hammamu, al-mirhad. Mirhad apa? Toilet. Al-matbakhu Dapur. dapur. Jadi jelas ya. Al-ghurfatu apa? Kamar. Kamar. Kemudian al-jami'atu. Nah, ini tadi apa? Atau kampus. Kampus atau Universitas. universitas. Kemudian as-suqu. Suq apa? Pasar. 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 Al-yabanu. Yaban apa? Jepang. As-sinu. Jepang. As-sin. Cina. Al-hindu. India. Filipin. Filipina. Nah, al-mudir. Kepala sekolah. Kepala. Zahaba. Pergi. Kharaja. Keluar. Mumtaz. Inilah dia kosakata baru, ya, dihafalkan dan langsung dibuat contoh. Tapi terakhir di sini ada rangkuman huruf jar yang sudah kita dapatkan atau sudah kita ambil. Jadi huruf jar itu masih banyak lagi, namun yang sudah kita dapatkan di sini ada baru 4. Yang pertama ada apa? Fi. Kemudian Ala. kemudian Min. min, dan terakhir Ila. jadi inilah dia 4 huruf jar yang sudah kita ambil.
Dan kami tegaskan kembali bahwasanya huruf jar, ketika ada huruf jar maka kata setelahnya baris terakhirnya itu menjadi Kasroh. kasroh. Oke. Waktu besok sudah kita masuk ke pelajaran yang kelima. Jadi cukup untuk malam ini, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamis. Ya, sebelum kami tutup ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup insyaallah. Ustadz, Kalau- apa Ustadz? Kalau Silakan. saya pergi berarti azhaba. Azhabu. Azhabu. Jadi terakhir itu dhammah. Domah. Itu maknanya masa sekarang. Sekarang. Kalau maknanya masa lampau berarti Zahabtu. zahabtu. So, ya jelas? Betul. Zahab. Yahabu lampau ya Ustadz. Iya, zahabtu itu masa lampaunya. Kalau masa sekarangnya Zahab. azhabu. Ajhab. Azhabu benar. Ajhab. Tip. Azhabu. Tip, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Saya pergi. Tip. Kalau tidak ada ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di malam Sabtu yang akan datang insyaallah. Kita tutup kelas kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz, jazakallah khairan. Afwan wa jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan.